Kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara meraih Lailatul Qadar sesuai dengan permintaan panjenengan, sesuai dengan panjenengan permintaan dari teman-teman semua ya sahabat. Marilah kita bukakan, luaskan ilmu Allah, jangan batasi ilmu Allah dengan keterbatasan akal kita. Maka ada akal ma'adi, ada ma'akal ma'asyi, ada akal kulli. Luaskan akal, ya Allah bukakanlah akalku tadi semua. Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, sahabat ya. Maka Allah selalu ingatkan, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Biarkan akal kita dibukakan oleh Allah tadi semua ya. Maka untuk dibukakan akal oleh Allah, maka marilah kita senantiasa mengosongkan diri kita. Diawali dengan i'tiqad la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqi ilallah. Maka tempatkan ruang dan waktu adalah mentakhalli diri kita kagak. Merasa mulia diri kita, merasa hidup diri kita, takhalli dari semua. Karena selama yang ada panjenengan maka dia tidak ada dari semua. Selama pemahaman yang dimiliki oleh panjenengan maka pemahaman dia tidak ada dari semua. Maka disinilah konsep kepada kita dari awal bahwa agama mengajarkan, din mengajarkan hubungan kepada kita. Maka hubungan itu adalah kita mengenali adalah barangkali karena malam hari ini yang bertanya adalah para kiai, jadi Abah akan sedikit membahas tentang ada tambahan ilmu-ilmu yang lebih dekat kepada para kiai tadi semua ya. Jadi panjenengan ngikut saja dulu tadi semua ya. Karena berkaitannya adalah Lailatul Qadar ya, maka tentu saja berbicara tentang Lailatul Qadar juga bicara tentang turunnya Al-Quran ya sahabat. Karena Al-Quran itu kalau berdasarkan Al-Quran itu sendiri memberitakan kepada kita ada turun dengan nazalna, ada anzala tadi semua. Apa perbedaannya nazala adalah dan anzala? Tadi semua kita sebetulnya Abah sering membahas masalah ini. Maka bicara Lailatul Qadar adalah itulah kenapa bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahr adalah lebih baik daripada 1000 bulan tadi semua ya. Karena pada malam Lailatul Qadar adalah merupakan turunnya Al-Quran secara anzala. Sekaligus tadi pada setiap orang. Maka jangan aneh orang-orang yang meraih Lailatul Qadar ya. Dulu Abah juga nggak ngerti. Kenapa Abah apal Al-Quran tadi semua. Bahkan semua tafsirnya, semua lapis gitu ya tadi. Karena kita juga nggak ngerti. Siapa mendapatkan, dia nggak mendapatkan itu adalah nggak mengerti. Makanya orang ma'rifat itu tidak akan tahu dia ma'rifat. Maka orang yang diberikan karunia itu dia tidak akan ngerti sesungguhnya. Cuma belakangan akan dia merasakan sendiri. Apa yang saya pahami ini kan gitu semua ya. Maka juga demikian tanda-tanda sahabat menurut Imam Ghazali, menurut apa semua bahwa aplikasinya dalam kehidupan adalah bahwa tidak mungkin panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali adalah mati dalam hidup tadi semua ya. Karena dia hanya akan karena kehidupan manusia ini kata Abah seluruh kehidupan alam ini adalah hanyalah merupakan cermin semuanya. Maka kata Ibnu Arabi ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cermin kepada akhirat. Dunia ini adalah merupakan cermin. Maka tadi kenapa kehidupan manusia adalah sesuai akan mendapatkan apa yang sesungguhnya dia fahami karena semuanya cermin. Dan kita manusia adalah cermin Allah. Maka orang yang di dalam dirinya jelek, maka yang pada saat dia keluar pun ya cerminnya jelek tadi semua. Yang pesek akan nampak pesek, yang miskin akan nampak miskin, yang bodoh nampak bodoh karena sesuai dengan apa yang dicermin tadi semua. Maka disinilah kita marilah menjadi cermin Allah yang baik dan senantiasa adalah membersihkan rumah Allah di dalam kalbu kita. Nah disinilah pentingnya mengerti nazalna dan anzala pada diri kita. Dan kenapa dikaitannya dengan Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Semuanya ada pada tubuh kita. Yang kedua untuk memahami Lailatul Qadar, jadikan tubuhmu masjid. Dari semua masjid yang dimaksud Allah itu bukan masjid di luar dirimu. Ya, sebelum Allah bicara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, Allah itu sudah bicara masjid, bahkan belum ada masjidnya.
Dan sama saja bicara Adam, bicara Muhammad, bicara apa, itu sama. Allah belum ada sosoknya semuanya. Sosoknya itu adalah baru ada peran kemudian tadi semua. Ya, maka jangan terjebak pada sosok. Demikian pula pada masjid, kenapa dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah itu adalah masdarnya imarah. Jadi jangan diartikan innama yu'amiru masajidallah pada keluar dirimu. Maka kau tidak akan menemukan Lailatul Qadar. Maka tidak ada wali yang datang jadi wali di masjid. Nggak ada nabi yang jadi nabi di masjid di luar diri. Semua nabi, semua wali adalah mereka menjadi nabi, menjadi wali adalah pada masjid, pada diri. Karena pada saat Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka disitulah baroknya ada pada tubuhmu tadi semua. Ya, bagaimana kau akan menemukan keberkahan kalau masjidnya ada di luar dirimu tadi semua. Ya, maka jangan aneh kalau membaca kisah-kisah para ulama, kemudian para nabi, itu semua tidak ada mereka yang mendapatkan kemuliaan jadi nabi maupun jadi wali di dalam masjid. Tetapi dalam masjid pada diri tadi semua. Maka itulah kenapa innama ya'muru masajidallah itu masdarnya imarah. Maka yang harus dibenarkan masjid. Ada Baitul Muharram di perutmu, ada Baitul Maqdis di dadamu, ada Baitul Ma'mur di kepalamu. Inilah tentang, kata Abah juga, kehidupan ini hanya tentang Allah, Muhammad, dan Adam. Maka segalanya hanya Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Jangan terjebak. Maka tidak mungkin panjenengan dapat Lailatul Qadar selama sebagai si Adam tadi semua. Maka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah harus Muhammad. Dan Muhammad tidak berpisah dari dirimu. Karena ini tentang cahaya, tentang energi, dan tentang materi. Adam adalah materi. Hanya untuk identitas. Maka itulah wa'alamal Adam asma'akulah. Maka semua Adam itu punya nama. Tadi semua ya. Hanya untuk identitas. Kalau pada manusia bisa dipanggil Ujang, Mamad, Somad gitu. Kalau pada benda, pada anjing, kucing, babi itu Adam itu istilahnya. Tapi semuanya pada wujud Muhammad. Nah ini harus mulai cerdas kalian memahami sekarang berada di akhir zaman ini. Ngajinya jangan lagi tertutup, jangan lagi adalah hanya sebatas kamakola, kila, dan lain hanya kata orang saja. Yang hidupnya 1000 tahun sebelum kamu, bagaimana kamu akan mengerti keadaan hari ini tadi semua ya. Maka bicara tentang Lailatul Qadar dan Lailatul ada kata lailatun. Lail itu selalu dikaitkan dengan kata lail. Lail itu diartikan adalah mati. Lail itu diartikan adalah gelap tadi semua ya. Maka itulah kenapa banyak ulama menggunakan kata lail. Dan misalnya contoh adalah apa namanya? Dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun, itu dikaitkan dengan lail tadi semua. Al-kaun, setiap kaun, ya segala kaun adalah segala syai'in tadi semua. Maka segala Allah boleh nyebutnya kaun, syai'in adalah atau itu dianggap mati tadi semua ya. Maka disinilah kita harus memahami dengan istilah-istilah mati. Ada mati tabi'i ya. Apa itu mati tabi'i? Adalah fana fi syariah. Mati tabi'i itu fana fi syariah, artinya dia melakukan amal, dia sudah tidak merasa melakukan amal. Makanya selama kamu yang melakukan amal hancur tadi semua ya. Selama kamu yang beramal hancur, dan itu sudah janji iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ard wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al muhlasin. Sebelum mukhlas kamu dihancurkan ibadahmu itu ya. Maka kata Abah juga tetap kembalikan pada hukum Allah. Nurullah, Nur Muhammad adalah nur insan. Bahwa ada elektron, proton, neutron. Nah, fungsi si Adam itu harus netral tadi semua ya, bukan pada elektron, bukan pada proton, bukan pada positif, bukan pada negatif, tapi pada kesadaran. Nah itulah maka inilah persoalan sebetulnya Lailatul Qadar itu bangun sebetulnya manusia dari kesadaran tadi semua. Karena yang disebut kesadaran adalah ini yang harus dipahami. Karena ada bahasa di penghujung kesadaranmu Lailatul Qadar tadi semua. Maka Nabi bersabda an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur, ketika dia bangun dari ketika mati barulah dia itu terbangun. Dan pada dasarnya manusia itu mati dari semua. Tapi begitu mati dia bangun dari tidur. Tapi kalau nggak mati sejroning urip dia bangun dalam keadaan buta. Man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Bahkan mereka dikatakan adalah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasmauna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha. Ulaika kala an'am. Ada sebagian orang dibangkitkan oleh Allah itu dalam keadaan sebagai binatang dari semua ya.
Maka Abah menyaksikan hari ini, Abah nggak usah nutup-nutupi lagi bahwa manusia itu banyak matinya, itu mayoritas sudah bukan wujud manusia. Dan dijelaskan dalam tafsir Fahrul Razi, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa inahatan kullu ila abdanil hayawan. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maka maksiat dipindah kepada badan hewan. Wa kullama kanatil kal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqal lil adzabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksyara saqaan wa ta'aba. Dan apabila, dan ini dijelaskan di dalam tafsir, dijelaskan bahwa di dalam surat ke-50 Al-Isra, manusia bisa menjadi binatang yang tidak pernah dibayangkan. Tadi au mimma yakburu fi sudurikum adalah binatang yang tidak pernah kamu bayangkan bagaimana bentuknya tadi semua ya. Maka hari ini kalau nggak Lailatul Qadar kata Abah tadi semua, dan ini adalah kebetulan akan masuk pada fase itu tadi semua ya. Maka memahami Lailatul Qadar, maka tadi semua dikatakan adalah, maka manusia hari ini tertipu karena pada mati semuanya, mati suri, ibaratkan sholatnya mabuk tadi semua. Maka tadi Allah mengingatkan wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Di bawahnya adalah janganlah kau dekati masjid kalau kamu dalam keadaan junub. Nah, mayoritas manusia hari ini dalam keadaan junub, kiainya junub, ustadznya junub semua. Karena nggak ngerti lagi tadi semua, karena dia tidak ngerti. Mati tabi'i itu adalah bagaimana mati fi syariah. Akal dan perasaan mulai sirna adalah sedangkan gerak dan ataupun diam dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya gerak adalah gerak Allah, diam pun diam Allah. Maka tadi kata Abah, ini semuanya tentang nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Maka seluruh yang nampak ini hanyalah merupakan mataul gurur, tipuan. Seperti kalian bercermin pada kaca, maka segala yang nampak di alam dunia ini sama seperti wajah kalian dalam cermin itu. Dia ada tapi tidak ada. Dia dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Karena semuanya hanya nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Tadi semua ya. Nah inilah ya sebelum kita bahas Lailatul Qadar. Bagaimana 21 tadi? Kenapa ulama mengatakan 21? Nah, kenapa ada 23? Kenapa 25? Kenapa 27? Ini orang-orang syariat yang koplok, selain mencari-cari tanggal tadi semua. Memang Allah itu nggak ada pada ruang dan waktu. Kalau Allah ditunggu sepertiga malam pertama seperti ini, Allah itu nggak ada pada sepertiga malam pertama. Allah lah yang meliputi seluruh malam. Nah ini yang harus dirubah paradigmanya. Jadi bukan lagi Allah di kotak-kotak, jam 3 pagi ada Allah, hari Arafah ada Allah, malam Lailatul Qadar ada Allah. Ini kekoplokan tadi semua. Ya. Terus kalau sebelum itu Allah kemana tadi semua? Ya. Nah ini harus dirubah paradigmanya tadi semua. Jangan di situ melulu ngajinya. Kalau nggak bisa pulang-pulang nanti tadi semua ya. Maka mati tabi'i dikatakan adalah merupakan fana fi syariah adalah tadi berhentinya akal. Akal hanya untuk ikut menyaksikan saja tadi semua. Maka tadi antara Adam, Muhammad dan Allah. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang ikut menyaksikan pada dirimu, bukan di luar mana-mana. Bukan Muhammad Madinah, bukan Muhammad manapun. Tadi semua ya. Berhenti ada sosok di situ. Kalau enggak kita akan nyasar selamanya tadi semua ya. Karena Nabi sudah bersabda man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mencari sesuatu jangan keluar dari diri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma 'alaika hasibah. Dalam ayat yang lain wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah dirimu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan tadi semua. Kurang apa dalil dari Allah? Sampai Allah katakan ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaraqabak. Tadi semuanya. Surahmu itu sudah jelas surahnya Allah tadi semua ya. Tidak mungkin bayangannya yang bukan dia tadi semua. Maka tadi kamu kalau bercermin maka yang kau lihat adalah bukan dirimu tapi tiada lain daripada dirimu tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami. Maka ada ada mati tabi'i, ada mati ada maknawi, ada fana fil fana. Jadi sifat manusia adalah dia sudah luluh pada sifat Allah. Maka tadi kita tidak memiliki sifat sesungguhnya. Kita ini adalah sifat adalah merupakan segalanya merupakan sifat Allah. Wujud adalah sifat Allah tadi. Maka Abbas keingatkan dalam kitab Hikam ini semua adalah bahwa sesungguhnya adalah semuanya adalah merupakan manaka antad da'iya ma laisa laka mimalil makhlukin apa yubihu laka antad da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang mengklaim milik siapa punya siapa. Allah mengklaim melarang milik orang lain diaku diri kita. Nah ini syaratnya Lailatul Qadar. Yang pertama adalah yang kedua tidak boleh mengaku-ngaku sifat Allah menjadi sifat kita.
Maka kata Abah, dosa yang paling besar itu bukan menjinahi seluruh perempuan sedunia. Tapi mengklaim sifat Allah menjadi sifatmu. Itulah dosa yang paling besar. Tadi semua kata Abah. Dosa mengakui wujud Allah itu tidak bisa disucikan. Walaupun dengan 1 miliar danau sekalipun. Kau kumur wudumu itu dengan 1 miliar. Dari air 1 miliar danau. Sebelum kalamnya dikembalikan kau junub kepada Allah. Tadi semua. Ya, itu harus dipahami. Jangan ragu-ragu ngajinya sekarang. Manakan tadayya malaisalaka mimma makhlukin apa yubihulaka antadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi milik Allah, milik orang lain saja yang boleh diaku. Inilah syaitan katanya apa yubihulaka antadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa mengklaim sifat-sifat yang sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam. Kau berani-berani mengganggu wujud-wujudmu. Tadi semua hidup-hidupmu. Nah ini yang kalau mau Lailatul Qadar. Maka ada Lailatun, matikan dirimu. Tadi baru ada takdir dari Allah. Bahkan kata Abah, bahwa Lauh Mahfud juga kamu yang menulisnya. Kamu juga harus bisa merubahnya hari ini. Karena semuanya itu adalah tentang diri kita. Tadi semua. Ya. Maka kalau seandainya kita tidak mungkin mematikan kita. Selama kita masih ngaku sholat-sholat kita, dikir-dikir kita, puasa-puasa kita. Itu tidak mungkin dapat Lailatul Qadar. Ya. Maka dikata la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Semua ya. Jangankan kau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya, cukuplah sebagai balasan atas amal untuk bahwa dia menerima amal itu. Itu saja. Kita ini hanya penyaksi, kita ini hanya penikmat. Muhammad yang beramal tadi semua, dia sifat yang menyembah zat, sifat yang menyaksikan zat, sifat yang mengingat zat. Adapun kita adalah tidak punya sifat. Tetapi kita adalah yang ikut menyaksikan, yang ikut menikmati. Itu yang harus dipahami. Makanya dijelaskan lagi. Al-akwanu dhahiruha girrotun. Ada wabatinuha ibrotun. Alam ini semuanya si Adam ini, yang disebut materi ini adalah merupakan tipuan. Maka itulah Allah juga jelaskan. Syaitanillah mengatakan al-akwanu dhahiruha girrotun. Wabatinuha ibrotun. Tetapi dalam Al-Quran kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sama gurur. Artinya bahwa girrotun adalah gurur. Berarti semuanya adalah fata morgana. Ada yang tidak ada. Sebagaimana kamu bercermin, bayanganmu di cermin itu ada yang tidak ada. Kamu ada selama kamu bercermin. Tadi semua. Maka tadi kata Abah, dunia ini tidak ada. Maka tidak ada yang namanya kehancuran dunia. Wong Allahnya sudah wujud. Tadi semua ya. Yang disebut baru karena baru. Disebut kodim karena yang kodim pada saat wujud disebut baru. Maka jangan ragu. Wal awal dia, wal akhir dia, wal dohir dia, wal batin dia. Kapan dirimu ada? Tadi semua ya. Makanya kata Allah tadi adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segalanya akan sirna kecuali wajah Allah. Siapa wajah Allah? Itu Nur Muhammad. Maka pandanglah seluruh isi dunia ini Nur Muhammad. Nah, tadi pandanglah dirimu juga Nur Muhammad. Dohirmu Nur Muhammad, batinmu Nur Muhammad. Nah, tidak ada lagi istilah Muhammad itu. Semuanya hanya tentang dia. Bahkan hari ini kata Abah juga akan dibuktikan. Al-Quran sudah ada jauh sebelum adanya Muhammad. Sebenarnya. Karena Muhammad yang dimaksud menurunkan Al-Quran pada setiap Rasul itu adalah Muhammad yang dikandung oleh Adam. Muhammad yang dikandung oleh. Itulah yang istilah pada saat Adam disebut sebagai suhub. Pada saat Nuh disebut suhub. Pada saat Daud disebut Jabur. Pada saat Nabi disebut Isa disebut Injil. Itulah Muhammad yang membawa Al-Quran itu. Maka tadi kenapa ada nazalna, ada anzalna. Nanti kita bahas. Tapi pada Muhammad bin Abdullah itu adalah anzalna. Dan sekaligus turun lagi tuh semua. Bukan lagi pada Muhammad bin Abdullah. Tadi Muhammad satu juga bahasa itu begitu. Makanya jangan aneh. Makanya agama itu jangan dibatasi semua. Kamu juga berhak semuanya. Siapapun yang menjadi Muhammad maka akan dia tanamkan ke dadamu Al-Quran. Tadi semua. Abah juga nggak tahu sekarang kok kayaknya apal Al-Quran kayaknya tadi semua ya. Baru disadari tadi semua ya. Ini pahami saya masa karena kamu sudah bukan kamu tadi semua. Kamu sudah menjadi makanan Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah tuh khatamun nabiyyin. Kamu sudah menjadi Muhammad. Siapapun yang sudah jadi Muhammad, khatamun nabiyyin, penghujung perjalanan hidupmu bukan lagi sebagai Adam, Sis, Idris, tapi kau sudah melahirkan Muhammad pada dirimu. Karena ruhmu sudah jadi Abdullah. Sementara tubuhmu sudah jadi Aminah. Maka kau lahirlah Muhammad pada dirimu. Kamulah Muhammad itu sekarang. Maka kau berharap atas Lailatul Qadar. Berhenti beragama dongeng. Tadi semua. Abah tanggung jawab dunia akhirat. Tadi semua. Ya.
Maka itulah al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha girratun ibratun fan nafsu tanzuru ila batinihi ibratiha. Jadi wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Alam lahirnya tipuan dan batinnya adalah pelajaran semuanya. Siapa batinnya itu? Muhammad. Karena Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Muhammad. Semua dari semua ya. Maka inilah alam dunia ini kata Abah juga tentang Allah, Muhammad dan Adam dari semua ya. Allah adalah hidupnya seluruh makhluk. Muhammad wujudnya semua makhluk. Adam rupanya semua makhluk. Insan rahasia semua makhluk. Paham itu? Tadi biar nggak ketipu lagi dalam beragama tadi semua ya. Maka sesungguhnya salawat tentang tubuhmu tadi saya. Inilah yang dikatakan kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan, dahulu Allah sendiri sekarang pun sendiri ya. Nah balik tadi ke masalah Lailatul Qadar. Ini hanya poin. Jadi ada sebelum kita mau Lailatun tadi, maka itulah Nabi Allah berfirman subhanallah asra. Asra itu bukan saro. Kalau saro berarti asra berarti adalah orang yang dijalankan. Berarti sudah tubadil, sudah menjadi maf'ul. Maf'ul berarti dia sudah mati. Tadi sudah mati secara baik mati tabi'i, mati maknawi, mati syirri ya. Jadi bahkan sampai kepada mati hissi dari 4 kematian. Berarti sudah tahalli, tajalli dari semua. Dia sudah murni tajalliyat, tanajulat, ta'ayuna. Berarti dia sudah betul-betul pada penampakan Allah itu sendiri. Sebagaimana penampakan kamu dari semua ya. Dari semua. Tentu penampakan kamu di cermin itu seburuk kamu. Tapi penampakan Allah di cermin itu bernama Muhammad dari semua ya. Yang terpuji dari semua ya. Maka itulah perjalanan manusia itu adalah dari Adam sampai Muhammad. Bukan Ahmad bin Abdullah Nabi terakhir. Pengertiannya ngaco itu. Siapapun manusia di penghujungnya adalah menjadi Muhammad. Pahami. Kalau nggak ngaji kayak begitu berarti hari inilah hancurnya Islam hari ini. Karena pada saat engkau sudah tidak mengerti lagi siapa Muhammad tadi semua ya. Maka memahami ini semua tentu saja. Bagaimana cara memahami mati tadi? Mati tabi'i, mati manawi, mati syiri, mati hissi. Dan Nabi sudah bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati adalah dia terbangun. Maka ayo bangun dari tidurmu. Itulah yang bangun tidur itu yang disebut kesadaran. Kenapa? Karena hari ini manusia pada saat dia punya jasad, pada saat tadi Muhammad ditiupkan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tadi manusia itu lebih buruk dari iblis karena dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau sujud kepada ruh Allah yang ditiupkan kepada diri kita masing-masing. Dari semua paham itu pada Muhammad. Jadi kita ini tunduknya bukan pada jasad tapi pada ruh. Itulah kenapa kata Abah di Idul Fitri itu kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah itu kembali kepada Muhammad. Tadi semua. Maka Abah sudah ajarkan tadi malam tentang nisfu Sa'ban. Bagaimana kita merubah diri kita. 3 bagian itu menjadi shin. Kenapa shin itu 3 gigi? Gigi pertama syariat, gigi kedua thariqat, gigi ketiga hakikat. Yang dibalut dengan mim, ma'rifat. Maka tadi bismi. Maka untuk Lailatul Qadar kamu harus memahami adalah hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sudah mengerti Bismillahirrahmanirrahim, dia akan percaya tidak ada siksa kubur. Tidak ada yang namanya mahsyar. Tidak ada yang namanya neraka. Neraka sakor, jahim, neraka wel, neraka jahanam semuanya udah punah dari semua. Karena istilah neraka itu semuanya istilah kegelapan. Pada saat kegelapan itu ada, maka neraka itu ada. Maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan don. Siapa yang lalai kepada adikro? Siapa adikro itu? Ya tadi. Adikro itu ya boleh Quran, ya tubuhmu adikro. Adikro itu ya Allah. Tadi semua adikro. Jadi dikir itu bukan kamu yang sedang berzikir. Tadi semua. Maka harus pahami tadi semua. Ya. Maka siapa yang mengingat yang diingat. Tadi kata Abah juga. Bahwa ternyata rizki juga di tangan kamu. Karena kamu adalah marzuk dan juga rozik. Tadi. Kalau rozaknya satu pasti marjuknya jadi rojak yang mencari rizki. Yang memberi rizki satu. Coba aja kamu diam aja. Tadi kalau kamu tuh nggak gerak. Tadi semua lapar lu. Karena maneh nuneangan. Maneh anu ngabul. Sama kayak HP. HP ini adalah merupakan apa?
tadi. Cermin, bayangan, HP. Maka HP yang menerima sinyal, tapi HP juga yang ngirim sinyal gitu loh. Harus pahami itu, kamu itu rozik dan marzuk, abid wal ma'bud, makhluk wal khalik wal makhluk. Tuh. Tadi siapa kholiknya? Ya si SIM card itu sama providernya. Siapa makhluknya? Ya si HP itu. Tapi tanpa si HP yang nyari, nah si kholik itu gitu. Tanpa si Adam maka tadi Muhammad tadi. Maka harus ngerti kamu itu hubungan. Maka dikatakan oleh ulama al-abid wal ma'bud wahid. Sama gula dan manis wahid. Allahu nurus sama Allahu mubtada. Nurus samawat tidak berpisah. Allah matahari dan cahaya matahari. Maka disebutlah Nur Muhammad gitu. Jadi satu sisi Nur Muhammad itu pada sisi Adam, satu sisi pada sisi Allah. Kayak center dari sini di sisi Allah, seolah-olah begitu. Kalau kamu bayang nanti kalau begitu jihad lagi. Enggak, dia di dalam satu semua, satu maka disitulah orang tidak akan dapatkan Lailatul Qadar kecuali kembali kepada titik ba. Nah itu. Karena semuanya berasal dari titik yang sama. Kalau nggak begitu, kalau Allah, Muhammad, dan Adam nggak menyatu, berarti ada jihad gitu loh. Makanya tidak akan bisa ketemu. Kemana Pak? Cari Allah. Ya menunjangan sah itu. Allah kene, jangan ketemu, coba kamu cari Allah. Allahnya kamu misalnya gitu. Maaf, ini istilahnya tadi semua. Ya, tadi semua. Maka inilah. Makanya banyak manusia tidak kenal Allah karena dia pikir Allah itu berpisah dari dirinya. Ini masalahnya. Sementara sekarang ada ulama-ulama koplok, Allahnya dipitnah terus, terutama bulan Rajab, kolangit, semua. Akhirnya ketololan tadi semua. Ya. Ya Allah, ya Karim, tadi semua. Makanya hancur Islam hari ini. Maka karena kehancuran, kebodohan itulah akhirnya Islam hari ini adalah apa namanya sekarang akan punah kalau nggak dirubah oleh kita sendiri. Ya. Ya, Ustadz Nasruddin, sehat dah Ustadz, main ke Abah sini. Ya, sehat semua ya. Ayo, kapan lagi kita sekarang ini? Kalau enggak kita ini memble, dibikin jongos oleh mereka terus semua ya. Jadi pahami ya, jadi makanya disinilah mengerti tentang kenapa kita ini diperintah oleh Nabi dan konsepnya tadi semua tentang buruk. Nah ini harus cerdas juga memahami buruk. Buruk itu. Tadi kita harus ngerti secara syariat dan hakikat tadi semua. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu dari pada saat barkun itu apa namanya? Kilat. Kilat itu apa? Tadi semua itu. Makanya kenapa para ulama mengaitkan buruk itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kan tadi dalam kitab Dardir ya, walaupun Dardir itu ngaco, ada benernya pada saat sebetulnya kitab adalah buruk itu adalah merupakan tunggangan dan tunggangan kita adalah la ilaha illallah tadi semua. Maka tidak ada subhanallah tidak bisa mengantarkanmu. Alhamdulillah tidak bisa mengantarkanmu. Masya Allah tidak bisa mengantarkanmu. Satu-satunya kalimah tadi semua ya. Yang bisa mengantarkanmu kepada Allah hanya la ilaha illallah. Itulah kisah buruk. Karena hanya nafi isbat. Karena nggak ada yang bisa membawa kepada dia hanya kamu puji dia subhanallah, kamu ada dia ada, nggak bisa kamu. Kamu puji disebut Allahu Akbar, kamu ada dia ada, nggak bisa. Tetap yang hanya bisa satu kalimat itulah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya nyembelih binatang, menyolatkan jenazah juga tadi. Makanya kalau nyolatkan jenazah nggak ngerti, dia nggak ngerti apa itu takbir itu. Takbir pertama apa? Takbir kedua apa? Takbir ketiga apa? Takbir keempat apa? Makanya itu tadi orang sekarang nggak ngerti. Karena sebetulnya satu-satunya yang bisa mengantar. Maka tadi setiap habis mati oleh ulama diajarkan tahlil. Nggak ada takbiran. Sugan kamu ada tetangga, ada takbiran, ada orang mati. Nggak. Yang ada tahlil. Kalau ngomong tahlil berarti kalimat nafi isbat. Artinya apa? Tadi mati tobi'i, mati manawi, mati hisi sebetulnya. Maka kamu harus mengembalikan jenazah itu Allahu Akbar. Kenapa Fatihah? Karena tubuh mereka adalah Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa sholawat kedua? Karena tubuhnya mim hamim dal Muhammad. Itu harus pahami. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan manusia pada Tuhan, binatang pada Tuhan kecuali dengan la ilaha
Makanya kata Abah, menyembelih binatang dengan bismillahirrahmanirrahim nggak sah. Walaupun nyebut nama, tapi yang nyembelih kamu. Enak saja, emang lu punya hidup? Itulah persoalannya. Menyembelih binatang nggak bisa pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa pakai bismillahi Allahu Akbar. Walaupun Allahu Akbar nggak bisa kalau kamu yang sembelih. Allahnya akbar, tapi kamu nggak akbar pada saat kamu masih ada, gitu loh. Makanya ulama mengajarkan menyembelih binatang itu kalau dia betina dari bawah tadi semua. La ilaha sampai atas turunkan ke bawah. Illallah. Tadi itulah. Kalau dia binatang jantan dari atas. La ilaha tarik ke atas. Illallah. Hanya itu. Makanya kenapa baginda Nabi Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Nah, berarti sama kita pun untuk balik kepada Allah itu dengan la ilaha illallah. Apa kalimat la? Napi. Apa yang dinafikan? Ya, nggak ada wujud kecuali Allah. Tadi kata Syaikhul hikmah. Kalau seandainya kamu masih mengakui wujud Allah, maka dosa paling besar pada manusia itu bukan jinah, bukan membunuh. Membunuh seluruh manusia. Kalah dosanya dengan kamu ngaku wujud itu milikmu. Ingat itu. Itulah maka kenapa Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Walaupun kamu membunuh seluruh manusia. Ingat itu. Tadi mengklaim sifat Allah itu fatal akibatnya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah konsep Lailatul Qadar. Jadi Allah itu gampang dan susah. Kalau kamu bikin susah, ya susah. Tadi semua. Ya. Tapi manusia suka dengan ulama-ulama on yang tidak ma'rifat hatinya. Ilmunya hanya tahu aku, bukan aku tahu. Kan beda. Ilmu tahu yang tahu yang dia pelajari dari luar. Itu namanya ilmu aku tahu. Tapi dia tidak tahu aku. Tadi harusnya ilmunya tahu aku. Tahu Allah. Tadi semua ya. Hanya tahu Allah, hanya Allah. Tadi itu yang harus dipahami semua ya. Jadi maka sebelum kita memahami Lailatul Qadar, maka mati tobi'i, mati hisi, mati syiri, maka diajarkan oleh Abah nekuk lidah merapatkan gigi. Maka malam Lailatul Qadar tadi kalau bagi Abah nggak ikut kalian sholat 1 rakaat, walaupun kalian sholat 1 rakaat di sini, nggak ikut juga di sana Bu Haji ngaji Yasin 3 balik di rumah, tapi saya cukup saja duduk. Jadikan sirun iblisiyah, pinun sirun ilahiyah, sirun iblisiyah perut Adam, pinahkan dada sirun Muhammad, dia sirun ilahiyah tadi. Dari Masjidil Muharram, Masjidil Aqsa ke Baitul ujung-ujungnya liko, ujung-ujungnya patri. Jadi ujung-ujungnya itu liko. Maka liko yang nggak ngerti kaf ha ya ain sod, tapi sod itu harus dipinahkan dari sirun iblisiyah ya cilukba dari semua. Kemarin Pak Tri kencang sini karena kemarin acara takoh ya, nggak ikut ya. Padahal Abah itu uji tuh orang yang dikir la ilaha illallah, Abah sebut la ilaha illallah tapi pada menjerit. Nah itu, kalian dengar kan? Itu karena kalian la ilaha illallah saja nggak dampak, kayak setan yang dikirnya la ilaha illallah juga itu. Tapi kalau begitu yang baca malaikat itu setan itu ngejerit itu muntah semua. Tadi lihat tuh kemarin, ternyata dikir kalian nggak berdampak kan? Banyak yang nggak berdampak dikirnya. Karena waktu Abah pimpin dikir itu Abah nengok ke belakang. Wah ini latifahnya garong kabeh. Tadi. Latifah kolabnya masih banyak binatangnya. Maka Abah coba uji. Allah. Tapi Abah isi dengan sir. Semua coba. Nah, itulah gambaran bahwa Abah itu kemarin membuktikan pada kalian. Walaupun kalimahnya sama. Bunyinya sama. Belum tentu kedahsatannya akan sama. Ya tadi semua kan sampai kain-kain keluar kan tadi muntah sini muntah situ tadi semua. Kalau nggak Abah ancam tuh jinnya kamu, kalau nggak diam saya bilang tadi saya bakar kamu jin sama raja-rajanya sama saya. Tadi semua baru diam kan, kayak anjing deh kayak gitu. Tadi kamu dikirnya kayak bener la ilaha illallah, makanya tadi orang masih manakib masih sombong. Manakib sombong, khotaman sombong, itu jin semua tuh. Kalau Abah sebutkan pakai di bawah dikir sama Abah itu dijamin deh yang tukang khotaman itu, tukang manakib itu, gogorowokan itu. Nah, inilah dipahami ya, makanya kemarin Abah buktikan tadi semua. Sebetulnya itu sama Abah hanya satu halaan napas. Kalau Abah halaan 7 napas itu muntah semua itu. Itu, ya. Karena Abah lihat kadarnya, oh ini bahaya nih kalau libat 3 kali napas saja ini bahaya ini.
Nah, inilah contoh ya, maksud Abah, bukan Abah menontonkan apa karomah atau apa, bukan. Cuma Abah ingin menontonkan pada kalian, tidak semua yang kalian lakukan kelihatan baik, itu baik sebetulnya. Nah, kelihatan geraknya sholat, bukan sholat sebenarnya. Bacaannya dikir la ilaha illallah, tapi sebetulnya bukan sebenarnya. Maka itulah kemarin hanya bukti saja sedikit tadi semua. Ya. Nah inilah karena kalau tidak ada, karena dia dikir tapi dia ngamati tobi'i, ngamati sirri, ya. Makanya ngamati maknawi tadi semua, karena dia dikir yang dikir dirinya. Tuh. Begitu yang dikir bukan dirinya, padahal kalimahnya sama. Ilallah, warawak semua. Nah, itu ketahuan kan. Tadi yang suka baca nguyit setan ayat kursi itu ternyata setan. Setan baca ayat kursi pada setan. Tadi semua. Aduh. Makanya ada orang kayak nyiruman ngobatin kasarupan pakai baca ayat kursi, ketawain mas setan. Tadi semua. Dia nggak tahu setan sedang baca ayat kursi. Tadi semua. Ya Pak ya. Jadi mari kita lihat dulu dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin Lailatul Qadar maka konsepnya tadi. Apa kata Imam Ghazali? 21, kata juga ulama yang lain. Lailatul Qadar itu terjadi 21. Bagaimana 21? Tadi Nur Muhammad, Nurullah. Pada 1, tekuk lidah, rapatkan gigi. Tadi semua. Bagaimana itulah hakikat sholat subuh sebetulnya. Dohiron wabatinan. Berarti menjadikan tubuh kita 2 kalimat syahadat. Tadi semua itu 21. Nah, cuma 21 tubuhmu dan ruhmu kalau kamu tahan nafas. Tadi semua. Ya, tahan nafasmu. Karena semua tentang nafas. Kan tadi an-nasu niyamun wa idamatu intabau, ketika manusia itu adalah tidur, maka pada dasarnya manusia itu tidur, ketika dia mati baru dia bangun dari tidur. Ya. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kepada kita pada dasarnya, pada saat kata Allah, aku genggam jiwa manusia pada saat dia tidur. Nah artinya pada saat kamu tidur itu sebenarnya kamu sudah balik pada Allah sebenarnya. Tadi semua sedang dilatih gitu. Maka kamu maka pada saat kamu bangun dari tidur kamu kembalikan. Nah sebetulnya itulah kematian. Kematian itu tidak ada. Hanya dohir dan batin. Pada saat kamu didohirkan ada harawis dan Allah wujud kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Jadi anjing, jadi babi, jadi kamu, jadi Trianto, jadi apa semua. Li'annahu, karena satunya Allah batin Allah pada anjing, pada Trianto, pada Agus, pada gitu. Hari semua. Nah tugas Trianto adalah tugasnya apa? Watoa, dan harus mampu menghilangkan wujudnya dirinya itulah mati tobi'i. Dengan menahan nafas. Maka tadi ulama semua mengatakan baik tanggal 21, 23, 25, 27 udara tidak berhembus, ombak laut tidak berombak. Tadi maksudnya ombak adalah darahmu. Karena pada saat engkau tekuk lidah, napaskan darahmu diam. Artinya sejak kamu tawaf. Angin tidak berembus, kamu enggak tahan napasmu itu. Cuma manusia on. Kan tadi mencari sesuatunya keluar dari diri. Padahal Nabi sudah ngasih tahu semua kuncinya ada pada diri. Rahasia Allah, rahasia malaikat, rahasia barja, rahasia sirat, rahasia neraka, semuanya harus dibuktikan oleh diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalalan ba'idah. Nah ini harus dipahami. Jadi Lailatul Qadar 21, 23 sama. Abah tidak usah bahas seluruhnya, tapi intinya mau tanggal 21, 23, 23 apa? Nur insan, Nur Muhammad, Nuru, aku materi, leburkan pada energi, energi leburkan pada cahaya. Aku fi'il, sin yang pertama, nah tadi malam Abah lakukan. Sin gerigi yang pertama, syariat pada tubuhmu. Saksikan fi'il Allah, kembalikan. Apapun yang dilakukan tubuh ini, selama sadar itu fi'il Allah, itu sholat. Tuh. Sholat sebetulnya. Walaupun kamu engkung-engkukan pakai takbirnya, benar bacanya sudes, itu namanya goyang karawang. Nah itu namanya. Jadi kamu harus ngerti mana sholat, mana goyang karawang. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Nah, inilah karena kita harus mengerti dalam ilmu Allah. Tadi semua. Karena konsepnya adalah tadi. La ilaha nafi isbat. Nafikan la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Makanya mengisi di sini dengan 7 amaliyah.
Tadi pertama dari la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun. Lepaskan dengan napas pelan-pelan. Allah di perut di sini, tangan kiri di panggung tangan kanan. Yang kedua, usolli lam jalalah ruku Allah rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku Muhammadur Rasulullah baduhirku. Lepaskan. Allah. Jadikan Fatihah tubuhmu bismillahirrahmanirrahim di jidatmu, sing kebayang wajahmu itu. Jeleknya kan cermin. Tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah latifah qalabu, kebayang seluruh tubuhmu sampai ternyatalah tubuhmu itu kesaksi oleh dirimu sendiri. Nah tadi Allah itu bukan dilihat tapi disaksikan. Makanya asyhadu tadi semua. Sampai ke waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kiri kanan wujudlah diri kamu, berarti sekarang tubuhmu sudah menjadi suratul Fatihah. Lepas satu napas, tarik lagi, tetap begini lagi, baca kulhu, jadikan kulhu satu nafas, kul huwallahu ahad. Jadi kalau ibaratkan kul huwallahu ahad, menjadikan diri kita merah dalima tadi semua ya. Dari mulai satukan, dari mulai kepala, leher, tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki kanan, kaki kiri, menjadikan adalah kul huwallahu. Sabut kelapa masukkan pada batok kelapa masukkan pada daging kelapa masukkan kepada minyak kelapa, sampailah nampak jelantarahannya. Itulah kul huwallah. Dal yang kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kamu sudah bertemu dengan merah itu berarti sudah hidupmu dalima, dal yang 5 lepaskan Allah sampai habis. Hanya itu saja permainannya sebetulnya. Tarik lagi napas. Misalnya, sholat tadi. Apalagi yang harus kamu lakukan adalah asyhadu anni Ahmad ainul haq. Berarti sesungguhnya asyhadu anni, sesungguhnya aku Ahmad. Berarti kau sudah bicara dengan rohmu sendiri. Ismuhu Ahmad. Karena hanya Ahmad yang bersatu dengan Ahad. Kata Nabi, ana Ahmad bila mim. Aku Ahad. Dan maka tadi asyhadu anni Ahmad ainul haq. 5 kali. Sekali napas. Lepaskan. Karena tadi sudah kamu bikin dengan merah dalima dengan 5 dal. Maka asyhadu anni-nya adalah 5 kali ucapan dengan 1 nafas. Tadi semua. Ya. Nah, karena tadi masih dipengaruhi. Tadi kayak tadi contoh. Kamu dikir. Kan? Dikirnya sering. Setiap habis dikir. 165. Begitu digebrak gua abah 1 kalimat. Allah. Keluar jinnya semua. Ternyata yang dikir selama ini. Jin. Tuh. Nah itulah maka harus bacakan 7 pada tubuhmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi 7 kali. Karena tubuhmu Fatihah. Begitu. Makanya kalau sudah begitu nanti perjalananmu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil. Kamu berilmu tidak akan dipengaruhi si Honnas. Enggak. Kamu sholat tidak akan dipengaruhi si Honnas. Sekarang si Honnas jadi makmum kepada kamu. Makanya kalau abah si Emen itu kalau abah sama si sholat di situ dia selalu jadi makmum. Abah sendiri pun imaman tadi semua. Karena aminnya kenceng dia. Amin. Itu kalau kamu dengar si Emen itu kalau bilang aminnya itu tinggi. Amin. Tadi semua. Tadi ya. Itu tadi semua. Kalau kamu si Emennya masih jadi tuan buat kamu. Kalau abah sudah makmum si Emennya. Gitu. Tadi semua ya. Nah dari situ pindahin Pak semua tadi pindah ke dalam sini ke dada tadi apa yang diucapkan di perut di Baitul Muharram pinahkan ke Baitul Aqsa di dada wilayah Muhammad latifah ahfa tadi syirun iblisiyah pirun syirun Muhammad dia maka Nabi Muhammad itu yang dilakukannya di Gua Hiro, Nabi Ibrahim itu dilakukannya di padang pasir, itu dilakukan oleh Musa di Jabal di Bukit Turi Sin. Maka tadi kata abah nggak ada wali dan nabi di masjid tadi semua. Kalau di masjid memang ayah nabi sebab kenaun rambut kerop pak gitu kan tadi semua ya. Jadi nggak ada. Maka disebutkan oleh Allah juga masjid di luar diri, masjid ad-diror, tempat berantem, tempat berebut keropak, tempat berebut sisa Isra Mi'raj tadi semua. Berebut jatah imam tadi semua. Udah nggak usah malu-malu lah. Uang kenyataan. Wong tamah masjid tamah rusak Islam ini dari semua ya.
Karena tadi Nabi Muhammadnya tidak mengajarkan masjid itu adalah innama ya'mur masajidallah itu pada tubuh. Jadi amaliyah di perut sama di dada. Barulah nanti liko. Itulah yang disebut mi'raj tadi semua. Nah, selama liko yang diajarkan ke Patri kan hanya nutup doang, napasnya giginya kan ditekuk kan. Nah, itulah. Padahal semuanya menekuk lidah. Karena tadi ada harus mati tabi'i, mati tadi ma'nawi, mati syiri. Itu yang disebutkan tadi. Kita harus mati dalam sejroning urip. Tadi kamu rasakanlah nanti sendiri tadi semua ya. Maka itulah karena kita mau melaksanakan untuk Lailatul Qadar. Lailatun itu adalah ketetapan, adalah ataupun juga mati, ataupun juga malam. Ada Al-Qadar. Al-Qadar itu takdirmu akan berubah kalau kamu mati. Maka disinilah yang harus dipahami tadi. Ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika, kata Hikam. Kamu tidak akan berubah takdirmu tadi. Pada setiap tarikan napas kamu itu ada takdir yang sedang kamu buat pada dadamu itu. Maka amaliyah yang sudah Abah ajarkan 2 kali adalah sebelum bangun tidur dan setelah tidur. Karena di situ ada perpindahan dari gelombang tadi. Ternyata sekarang ditemukan Pak Tri. Pada saat lidah ditekuk ada yang disebut dengan sarapenon namanya. Sarapenon itu ternyata menyambungkan ke seluruh saraf. Waduh, pantesan Nabi Muhammad ditekuk lidahnya. Karena ternyata sekarang dunia kedokteran ada sarapenon. Pada saat kita nekuk ke atas, sama saja kita itu sedang mendirikan tower. Pada saat kita mendirikan tower, mulai sinyal menguat. Itulah, maka ada frekuensi, vibrasi, resonansi. Makanya tadi amaliyah yang paling bagus kalian lakukan adalah tekuk lidah kalian kapanpun kalian terutama sedang muzakarah Quran. Matikan dirimu. Biarkan dia membimbingmu setiap huruf-huruf pada Al-Quran. Itulah yang ditonjolkan kepada Abah sekarang. Sampai satu saat kamu akan diberi nama sendiri oleh dia. Coba. Mungkin orang ini akan menganggap Abah itu hayal. Kalau Abah katakan Allah ngasih nama ke Abah khusus. Kalian kan pasti mikirnya, wah ini orang hayal bro lah, terserah lu dah. Lu buat lu, gua buat gua. Walana amaluna walakum amalukum. Jadi semua ya. Jadi ternyata pada saat kamu adalah sering takhali, karena kamu ngerti kamu itu adalah tanajulat, ta'ayunat. Ta'ayunat itu artinya apa? Penampakan. Lu mah setan nggak senang. Wah ada penampakan setan. Kata Abah, mending jadi penampakan Allah kamu. Tadi. Kesurupan setan, mending kesurupan Allah dari semua. Bagaimana kesurupan Allah? Kan tadi kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, apa mencintaiku? Mematikan dirinya, menafikan dirinya. La, masukkan ilaha, ilah, isbat, Allah musbit. Yang ada dia. Maka dia akan nyurup. Nyurup itu adalah tajali. Ta'ayunat, maka nampak dari semua. Nampak kecerdasannya. Nampak ilmunya. Nampak rizkinya. Memang Allah itu apa? Memang. Jangan ngaku-ngaku tanah julat Allah kalau masih belangsak. Tadi semua. Maaf. Tadi semua. Karena Allah itu goniyun. Nah, karena kamu sudah sekarang ini rozik. Marzuk yang sudah bersama rozak. Kamu kholik yang sudah tajalinya makhluk yang sudah tajali khalik, penampakan tajaliyat tanah julat itu semuanya. Jadi nggak dongeng jadi tadi. Makanya Nabi semua nggak ada gurunya, Allah lah gurunya. Maka disebut muridullah. Dan gurunya itu Muhammad. Termasuk Ahmad bin Abdullah gurunya itu Nur Muhammad. Yang disebut Jibril lah, apalah tadi semua ya. Jadi pahami ya, makanya itulah. Jadi dalam konsepnya, dalam perjalanannya jadikan tubuhmu setelah mati itu tubuhmu akan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang sudah tubuhnya Bismillahirrahmanirrahim, maka tadi Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam tadi. Allamal insana malam ya alam. Disitulah yang Nabi Musa mengatakan subhanaka tubtu ilaika, kata malaikat kepada Allah. Ngelap malaikat. Aduh ya Allah ampun Adam. Iyalah. Sekarang
Jadi kamu aja bisa nyuruh-nyuruh Jibril sekarang kalau kamu ngerti. Karena kamunya sudah bayangannya Jibril itu harus sama Muhammad. Kamunya juga Muhammad. Nah itulah ketololan orang sekarang tadi semua. Ya. Maka dia akan membukakan kepadamu tadi. Jibril itu matamu. Dibuka oleh matamu. Bukan hanya ro'a. Maka Abasyatu melihat Quran. Bukan hanya mata dohir ini. Ini mah niat bujurana. Tadi semua. Masuk ke mata sini. Nadoro. Masuk lagi ke dalam adalah Basyiro. Masuk ke dalam absor. Tuh. Maka melihat firman Tuhan oleh Tuhan. Maka silakan. Abah bisa menafsirkan Quran 7 lapis. Dari paling luar sampai paling dalam. Dari mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Kelihatan intisarinya semua. Maka tidak ada la roiba fi hudalil muttaqin. Orang masih takut-takut. Kalau Abah udah enggak. Karena Abah tidak pernah menafsirkan Quran. Dia yang tahu firmannya sendiri. Tadi semua. Yang tercurah pada mulutmu. Tadi. Kemarin ada ahli tafsir ke sini dari ke Abah. Dia pikir Quran dari Allah. Abah tanya, gimana cara Allah nganterin Quran? Lewat Malak Jibril. Malak Jibrilnya gimana datangnya? Dari depan, belakang, atas, depan. Semua leneng dia. Kalau Jibrilnya datang dari depan, terus yang utusnya di mana? Nah, inilah ketololan. Hari ini, kiai-kiai kita masih memahami Quran itu dibawa dari luar oleh Jibril. Itulah ketololan. Padahal dari Nadoro, dari Ro'a menuju Nadoro, Nadoro menuju Basyiroh, di Fuad Basyiroh kembali kepada Absor. Jadi penglihatan Allah sendiri. Allah lah yang sudah menjabarkan Quran itu. Maka yang Abah buka seluruh isi Al-Quran itu bukan ucapan Abah semua. Abah ngerti kaf ha ya ain shad alif lam mim bukan wallahu a'lam semua. Yang wallahu a'lam itu yang ngaji si Adam lebih baik yang didengar yang ngomong Allahu a'lam itu maaf. Berarti yang ngomong masih si Adam. Pasti si Adam mah takut. Kalau si Adam pasti takut salah naf. Kamu tidak ada lagi la roiba fihi hudalil muttaqin. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Itulah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Nah disinilah konsepnya adalah setelah kamu ngerti mati tobi'i, mati ini bagaimana cara mendapatkannya, barulah nanti kamu akan merasakan kata Abah juga bulumu berzikir. Bulumu ngajak bicara, kulitmu bicara, dagingmu bicara, tulangmu bicara, sumsummu bicara, darahmu bicara. Semua. Nah, inilah. Cara yang dengar, hayalai, sabodosia. Gitu tadi semua. Itulah pantas kata Imam Ujjai. Kalau kamu nggak pernah membuktikannya, kamu memang tidak akan ngerti. Tadi, kamu tidak bisa ngerti kecuali kamu yang membuktikannya sendiri. Jadi ayo masih ada 10 menit. Kita akan alihkan bahwa nah setelah kamu mengerti tentang mati tobi'i, mati apa semua, kembalikan tubuhmu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sebenarnya diri kita inilah Al-Quran. Maka tadi kata ulama pun dari seluruh isi alam ini sebetulnya terhampung di alam ini adalah sanurihim ayatina fil afaq. Semuanya Al-Quran yang disebut ayat kauniyah tadi semua. Tapi ayat kauniyah itu sebetulnya adalah cermin penjabaran dari ayat Qur'aniyah. Gak sah Qur'aniyah tanpa didohirkan oleh Allah ayat kauniyah tadi semua. Maka disitulah butuh ilmu fisika, kimia, geologi, antropologi, hukum Einstein, hukum Kepler, hukum Archimedes, A adalah C kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, EMC kuadrat. Bagaimana hukum ini semua berlaku. Hukum tekanan, hukum Pascal, hukum Pasteur, dari semua. Karena itu tentang alam. Gaya tarik menarik, tolak menolak, gaya tabur tuai. Berlakulah tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semuanya berjalan pada sunnatullah semuanya. Kita akan paham. Nah, setelah ini kamu ngerti, terapkan pada dirimu sebagai bismillah tadi semua. Maka itulah bismillahirrahmanirrahim itu hanya kamu lakukan ada pada sidroh al-muntaha di sini. Maka melakukannya menutup 7 lubang ada di kepala. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim waktu berkata kepada Allah, ya Robbi, bagaimana cara menghidupkan orang mati? Itu makanya Allah berfirman, fahud arba'atan minat thairi, ambillah 4 burung, cincanglah oleh kamu. Mana 4 burung? Penglihatanmu, pendengaranmu,
mulutmu itu kan isyarah. Jangan waktu menerjemahkan burung di situ diartikan burung pipit, burung perkutut, burung hudhud. Tapi yang dimaksud oleh Allah penglihatanmu, tapi 4 barang 7 lobang. Maka kata Allah, cincang hai Ibrahim, taruh di 4 gunung, 4 kesadaran. Itulah ditutup di situ sebetulnya. Maka waktu kata Allah, hai ya, apakah kamu nggak iman Ibrahim? Ya saya iman ya Allah, tapi saya ingin bukti. Nah itulah iman itu harus dibuktikan. Semua Rasul membuktikan iman, termasuk kalian harus membuktikan iman. Maka inilah tentang kisah Ibrahim mengambil 4 burung. Maka di sini dari Syirun Iblisirah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Semedi di bawah, ini di sini, kemudian tutup liko. Nah pada liko kamu cukup diam, la sautin la. Nah, pada situlah kamu diam bicara dengan Allah itu diam semua. Jadi tidak ada danau beningkan. Danau jantungmu, kolbumu, telaga kausar di dadamu ini supaya cahaya langit, rahasia langit terpantul di kebeningan danaunya kausar yang ada pada dadamu itu. Dan dasarnya kamu bisa menyaksikan mutiara yang paling dalam, tapi juga kau bisa mantulkan rahasia-rahasia langit yang ada pada danau dengan diam. Itulah kenapa la sautin la harfin. Makanya di sini di dalam istilah Bismillahirrahmanirrahim sebentar lagi adalah Bismillah itu adalah secara nahwunya adalah majrur tadi. Allahi adalah mudhaf ilaih, Ar-Rahmani sifat, ya. Ar-Rahimi sifat. Maka sifat Allahu adalah dalam Al-Fatihah itu akan terhimpun pada Bismillah, Bismillah terhimpun pada titik ba lafaz Bismillah. Maka itulah Quran disebut umul induk amma ya umu, semuanya menuju ke situ. Dan itu tentang tubuh kita. Maka tadi waktu di bawah sini kamu panakkan dirimu, jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Biar isi seluruh Al-Quran masuk. Ternyata itulah yang terjadi Patri. Apa yang sudah Abah lihat, saksikan banyak orang ternyata hafal Al-Quran. Kayak Bapak yang kemarin itu yang dari mana? Saya ikutin cara Abah. Tukang las hafal Al-Quran. Abah uji hafal bener dia. Nah itulah. Jadi nggak usah Quran itu dihafalkan sebetulnya. Biarkan. Pada saat Lailatun, itulah tadi makanya di dalam surat Al-Quran itu adalah bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran pada tadi. Bahkan dikatakan tadi pada saat malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di Lailatul Qadri sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, nazalna itu secara turunnya. Tetapi anzala bisa sekaligus pada kamu pada saat kamu Lailatun, pada saat kamu matikan dirimu dari semua ya. Jadi pemilik Al-Quran ini bisa jadi bukan kiai, bukan siapapun, tukang las pun berhak. Tadi semua pahami ya, tadi semua. Maka tadi jadi dengan sebab ada, maka itulah pada titik bikana makana biyakunu mayakuna, dari titik itulah memancarnya Al-Quran pada dadamu itu, pada son di dadamu itu tadi semua ya. Dengan sebab adanya Allah lah akan ada segala yang telah terjadi, dan sebab karena Allah lah segala yang belum ada akan terjadi. Ya, jadi ingatlah dengan hayat Allah gitu, dengan hidup Allah, bersama hidup Allah, masa lalu, masa kini dan masa nanti hanya milik Allah. Pahami itu tadi. Maka baknya itu bismi, bak ada bak zaidah, ada bak asli ya. Ada bak jaidah, tidak ada tempat kembali. Sini adalah ada bak asli, ya. Ada bak isti'anah, ada bak musahabah tadi semua, ya. Jadi kita tadi maka dijelaskan, maka itulah kenapa? Karena kullu amrin dibalin yabda'u ada fihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada artinya apa-apa kalau tubuhmu belum bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan oleh para ulama dulu, mereka terbang ke langit malakutnya Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Karena tanpa bismillahirrahmanirrahim bahwa atau di dalam kitab ini tadi semua ya. Jadi bahwa atau bahwa adalah abtaru adalah wa azzamu tadi semua ya. Jadi bahwa tanpa dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah segala kebaikan tidak ada tanpa dengan atas nama
Allah tadi semua. Gerak yang digerakkan, hidup yang dihidupkan. Nah, artinya adalah bahwa aqta'u adalah wa abtaru wa azzamu adalah artinya nakisun adalah wa qalilul barakati, kurang, tidak ada berkatnya segala sesuatu yang tidak membawa Allah. Karena tadi Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu majrur, Allah itu adalah mudhof. Siapa yang menyandar kepada bismillah itu? Tadi semua ya. Yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Abah sudah jelaskan apa makna ba dalam bismillahirrahmanirrahim adalah bariul baroya, adalah pencipta. Jadi dialah segala pencipta, pencipta yang menjadikan segala yang belum ada sampai adanya segala sesuatu. Sinnya adalah satarul khotoya, penutup adalah penutup kesalahan manusia. Kalau tadi bariul baroya, pencipta manusia, satarul khotoya adalah penutup kesalahan manusia. Terus kenapa? Di mana kamu takutnya sama Allah kalau sudah begitu? Maka kata apa? Jangan ngomong lagi neraka tadi semua. Kan itu menghina Allah tadi semua. Karena bismillahirrahmanirrahim itu justru untuk menghapus segala ketakutan manusia kepada Allah tadi semua. Ya, karena bagaimana mungkin dia menciptakan tadi neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam pada saat dia sudah punya nama bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah banyak firman dalam hadis qudsi, kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Itulah kata Rahman mendahului kata Rahim. Nah di situ kata Abah, kalau kamu dapat Lailatul Qadar, berhenti takut dari neraka Allah, siksa kubur Allah, maka daripada kamu takut, kasih aja ke Abah semua. Nah itu dari semua ya. Karena bagi Abah sudah tidak ada semuanya. Karena sudah surga semuanya dari semua ya. Ini harus dipahami. Kalau masih kami takut di situ, berarti kamu belum benar tadi. Ada pemim al-manan bil atoya adalah sifat dermawan. Nah, atih tadi semua. Maka kenapa iman sodakoh, takwa sodakoh, hijrah sodakoh, husu sodakoh. Kalau pelit ya udah jangan ngimpi kalau dah. Karena itu sifat setan, sifat Abu Jahal tadi semua, pelit tadi semua. Pelit, jangan kamu mikir dengan duit saja, tenaga bisa tenaga ya, cuma nanti pada saat kamu lahir lagi paling-paling dibantu tenaga. Kalau hari ini tenaga dibantu, duit enggak, mungkin kamu dulu hanya bantu tenaga ya nggak apa-apa, lumayan tadi semua lah. Tadi semua ya. Itulah yang disebut huruf mim surah Al-Manan bil atoya, lafaz Allah adalah kasiful balaya, penyingkap kesusahan. Nah, tadi nggak ada kesusahan kata Abah. Kesenangan tadi tergantung bagaimana kamu menjadikan dirimu cerminnya. Kalau yang kamu terik, yang bercermin adalah susah, maka pada saat bercermin wajah susah. Nah inilah yang harus ngerti kamu tadi semua cara merubahnya. Ada kata Ar-Rahman adalah mu'tiul atoya, adalah maha pemberi segala pemberian. Coba. Udah semua adalah aman dah. Kata Ar-Rahman adalah ghafiru adalah khotoya, adalah pengampun segala kesalahan. Itulah karena Allah menyebut dirinya Afuun Karim, Ghafurur Rahim, Raufur. Coba masih ngomong neraka lagi. Makanya tadi musiwa saya ngomongin neraka gua epret nanti. Tadi semua. Karena dia menghina Allah itu namanya. Tadi semua ya. Allah sudah baca, kita sudah Tanjihul Gaul tadi ya. Di Syarah Lubail Hadis ada Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tadi semua ya. Nah, kemudian maka di sini maka sebagai penutup dari Abah, nah setelah kalau terapkan bismillah pada dirimu, maka harus mengerti kenapa kok bisa turun. Disinilah Allah menceritakan di dalam kenapa ada bahasa nazalna, ada kata anzala tadi. Jadi secara akar kata nazala dan anzala itu sama tadi semua. Tapi kalau seandainya nazala dari nazala yanzilu nuzulan tadi semua. Nazala yanzilu nuzulan artinya turun. Tapi turunnya nazala Al-Qur'an di sini adalah bimakna adalah tarzi. Apa mana taji kata ulama di sini adalah wajannya nazala yanzilu tanzilan adalah fa'ala yufailu taf'ilan. Berarti maknanya tajrid. Tadrij itu maknanya turun secara bertahap. Maka tadi kata apa? Al-Quran itu turun dari mulai Adam sebetulnya. Lewat Nur Muhammad. Semua. Adapun Nabi kita Muhammad, Ahmad, penutup. Nah semua tadi. Makanya surat Al-Fatihah itu tidak ada pada Injil, pada Taurat, tapi pada Ahmad. Maka kalau di Birmingham sekarang ditemukan Quran yang 560 Hijriah, itu jangan aneh. Karena memang Al-Quran itu sebetulnya yang turun pada semua Rasul itu adalah Muhammad semua. Rasul itu
presiden. Cuma orangnya berbeda. Sebagian ayat pada Bung Karno, turun pada Soeharto, turun pada Gus Dur. Dihimpun disebutlah tadi nama-nama kitab. Tapi pada saat baginda Nabi, itulah kenapa surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan. Pahami ya? Maka itulah kenapa dalam Al-Quran itu bedakan nazala, wazannya nazala itu adalah bimana tadrij. Karena Al-Quran itu berturun 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. Adapun wajan wazala adalah anzala, ada dari kata wajan. Af'ala adalah yuf'ilu if'alan. Tadi semua. Adalah anzala yunzilu injalan. Maknanya tanfid. Artinya turun seketika. Kapan? Pada saat Lailatul. Berarti kalau begitu setiap orang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi semua. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran turun sekaligus. Itulah kenapa Al-Quran disebutkan dalam inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi turut beda anjalna dan nazalna ya pada malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa menjadikan Lailatul Qadar khairun min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi semua ya. Itulah maka unzila bentuknya mazhul daripada anzala. Unzila itu tadi semua ya. Tadi. Jadi ini saja barangkali ya. Maka karena itulah kata baca bismillah ada wajib pada saat sholat. Karena haram dibacakan pada pekerjaan yang haram. Makruh dibacakan pada pekerjaan yang karohah atau makruh pada saat tadi semua. Ibahah pada kerjaan-kerjaan yang tidak ada kemuliaan ataupun kerendahan. Tadi misalnya memindahkan kursi, itu namanya adalah ibahah. Boleh. Jadi itu tidak ya boleh kamu baca bismillah, boleh juga enggak tadi semua ya. Itu hukum tadi semua ya. Di dalam menggunakan bismillah. Jadi itu tahapannya untuk adapun prakteknya ini teorinya supaya kamu ngerti anzala. Kamu supaya ngerti kenapa kita ini disuruh oleh Allah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi semua. Dan kenapa pada saat manusia jauh dari Allah, Allah mengingatkan kepada kita tadi ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masyarokabak tadi semua ya. Jadi itu saja barangkali pengajian kita malam hari ini semua, mudah-mudahan ada manfaatnya tadi semua ya. Karena tadi yang mintanya maka Abah ada sedikit ngambil dari kitab kuning, tadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua tadi semua ya. Jadi sekali lagi nanti hari Jumat kita akan mau bedah rumah tadi semua. Abah minta yang waktunya ada hari Jumat selepas sholat Jumat kita mau bedah rumahnya Pak Ustadz Nana. Jadi yang bongkar karena Abah berangkat Kamis malam ke Jogja. Jadi nanti yang sempat di sini bongkar dulu siapa aja nanti ya. Cek mana Cek ketua ada? Ya. Jadi nanti Cek tadi Abah udah ngobrol sama Usman itu kita mulai bongkar hari Jumat. Hari Sabtu kalau bisa sudah mulai pasang rakit baja ringan. Nah, Abah pulang hari Minggu dari Jawa. Insya Allah langsung gabung ke situ. Kalau hari Senin Abah bisa bantu ikut ngecat apa semua. Ya. Itu yang pertama targetnya. Yang kedua adalah targetnya mungkin rumahnya Ustazah Yahya juga sama itu karena bocor kita paling kata tadi Ustaz Padel sih butuh 30 asbes sama 16 baja ringan tadi semua ya. Tapi nanti dicek lagi tadi. Dan yang terakhir Cek, nanti setelah kita pulang Abah mau ngajak ke kita menjenguk musibah di Cisarua tadi semua. Nanti dana yang tersisa kita belikan untuk tadi sembako tadi semua ya. Dari sini yang punya mobil komandan yang bisa bantu mobil truk barangkali atau ada komandan nggak? Pak Kasman ada ya. Yang komandan siapa yang komandan?